Oke, welcome back with me. Baiklah, eh, untuk saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi opinion and thoughts. Materi ini disampaikan pada kelas 11 semester 1. Baik, adapun kompetensi dasar yang akan diterapkan di sini adalah kompetensi dasar KD 3.2 dan 4.2, di mana KD 3.2 yaitu menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaan. Yang 4.2 yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. Materi selanjutnya yaitu opinion. What is opinion? An opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. Opini adalah pendapat seseorang yang didasari oleh perspektif atau sudut pandang masing-masing. Sangat dianjurkan untuk memberikan opini beserta alasan dan bukti sebagai penguat atas opini yang diberikan. Berikut adalah struktur kalimat dan ekspresi dalam menyampaikan opini, yang terdiri dari subjek, verb, dan objek. Nomor pertama adalah subjeknya I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Yang kedua adalah the second one is I don't agree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. Kemudian yang selanjutnya adalah we believe this is not the right way to handle things. Ini bukan cara yang baik untuk menangani ini. I reckon, saya mempertimbangkan atau saya menganggap bahwa this could be right considering the reason you have provided. Ini bisa jadi benar mengingat alasan yang Anda berikan. I doubt that this is possible. Saya ragu bahwa ini adalah mungkin. Selanjutnya, struktur kalimatnya yaitu struktur kalimat ekspresi menyampaikan opini. We assume you are biased based on this issue. Saya pikir Anda dihujat dalam masalah ini. I think you are mistaken. Saya pikir Anda keliru. I don't think so. Saya tidak berpikir seperti itu. Untuk menyampaikan opini terbagi dari 3 kategori, yaitu 1, opini kuat, yang kedua opini sedang, yang ketiga adalah opini lemah. Opini kuat atau strong opinion. Contohnya, I'm absolutely certain that, saya benar-benar yakin bahwa, I'm convinced that, saya yakin bahwa, I strongly believe that, saya sangat percaya bahwa. Yang kedua adalah medium atau sedang. I believe, saya percaya. I don't doubt that, saya tidak meragukannya. I feel certain that, saya yakin bahwa. My impression is that, kesan menurut saya, as I see it, seperti yang saya lihat, it seems to me that, tampaknya atau bagi saya, it strikes me that, ini mengejutkan saya bahwa. Nah, yang ketiga adalah weak atau lemah. I think, saya pikir. I don't think, saya tidak berpikir. I'm very certain, fairly certain that, saya cukup yakin bahwa. I'm quite certain that,
Saya cukup yakin bahwa I would have thought that. Saya akan berpikir bahwa. Selanjutnya adalah contoh dari percakapan tentang weak opinion, medium opinion, dan strong opinion. For example, George, what do you think about this song, guys? Kathy, I don't think it's a good song. Saya tidak berpikir ini lagu yang bagus. Linda, it seems to me that this song is good. Menurut saya lagu ini bagus. That's medium opinion. Dion say, I strongly believe that it is the best song I've ever heard. Saya sangat yakin ini lagu terbaik yang pernah saya dengar. That's strong opinion. Okay. Opini sendiri can be expressed in the ways given below. Jadi pendapat-pendapat dapat diungkapkan dengan cara di bawah ini. Satu, personal point of view. Personal point of view atau opini atau pendapat pribadi adalah opini yang didasari oleh penilaian pribadi seseorang. The second one is general point of view. General point of view atau pendapat umum adalah opini yang bersifat umum dan digunakan untuk menghindari pendapat yang bersifat individual atau pribadi. Contoh personal point of view. Personal point of view. I think, saya pikir. Personally, I think, secara pribadi saya pikir. In my experience, menurut pengalaman, I strongly believe that, saya sangat percaya bahwa, as far as I am concerned, sejauh yang saya ketahui, from my point of view, dari sudut pandang saya, kemudian, as I understand, yang saya pahami, in my opinion, menurut pendapat saya, what I mean is, yang saya maksud adalah, in my humble opinion, dengan rendah hati saya berpendapat, I would like to point out that, saya ingin menunjukkan bahwa, to my mind, menurut pemikiran saya, by this mean, dengan cara ini, I am compelled to say, saya terpaksa mengatakan, I reckon, saya memperhitungkan, saya menganggap, as I see it, seperti yang saya pahami, seperti yang saya lihat. Selanjutnya adalah general point of view. General point of view, atau dari sudut pandang umum. Most people do not agree. Kebanyakan orang tidak setuju. Almost everyone, hampir semua orang. Some people say that, beberapa orang berkata bahwa, some people believe, beberapa orang percaya, of course, many argue, tentu banyak pendapat, while some people believe, sementara beberapa orang percaya. Generally, it is accepted, pada umumnya diterima, the majority agree with, mayoritas setuju dengan, the majority disagree with, mayoritas tidak setuju dengan, it is sometimes argued, hal itu kadang diperdebatkan, while some people believe, sementara beberapa orang percaya. Selain sudut pandang yang berupa personal point of view dan general point of view, dalam menyampaikan pendapat tentunya setiap orang merasa ada yang setuju dan tidak setuju terhadap suatu opini. Untuk ungkapan setuju terhadap suatu opini dapat berupa of course, tentu. This is absolutely right. Ini benar sekali. I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapat ini. I couldn't agree more. Saya sangat tidak setuju. I agree. I never thought of that. Saya setuju. Saya tidak pernah memikirkan itu.
Selanjutnya, that's good point. Poin yang bagus. I think so too. Saya pikir juga begitu. I agree with what you are saying. But have you ever? Saya setuju dengan apa yang Anda katakan, tetapi apakah Anda pernah? I'm sorry, I don't agree with you. Saya mohon maaf, saya tidak setuju denganmu. I'm not sure I agree with you. Saya tidak yakin saya setuju denganmu. I don't agree with you. Saya tidak setuju denganmu. I'm afraid I have to disagree with you. Saya khawatir saya harus tidak setuju denganmu. I don't believe that. Saya tidak percaya bahwa. I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. I think you are wrong. Saya pikir kamu keliru. That's not the same things at all. Hal itu bukan sama sekali hal yang sama. It is not justified to say so. Tidak dibenarkan mengatakan demikian. I'm not convinced that. Saya tidak yakin bahwa I can say I agree with this. And here's why. Saya tidak bisa mengatakan saya setuju dengan ini. Dan inilah alasannya. Okay, here is the dialogue example. Penggunaan kalimat untuk menyatakan suatu opini ketika setuju dan tidak setuju. Contoh, smoking should be banned in public places. When you agree with this statement, so you will say, I totally agree that smoking should be banned in public places. And when you disagree with this statement, so you will say, I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. The second one is bullying is so prevalent in most schools. So when you agree with this statement, so you will say, I couldn't agree more with you. And when you disagree with this statement, so you will say, I think it would be wrong to generalize. And then the next one is women should not work. So when you agree with this statement, so you will say, I think so too. Women should stay at home and take care of their children. And when you disagree with this statement, so you will say, I'm afraid I have to disagree with you on this. And then the next one is Harry Potter series is much better than Twilight series. So when you agree with the statement, so you will say, yes, I agree. Harry Potter series has much better and well-developed storyline. And when you disagree with the statement, so you will say it is not justified to say because both have different plots. And then the last one is online gaming should be banned. So when you agree with the statement, so you will say absolutely right. It should be as it distracts students from studying. So when you disagree with the statement, so you will say I don't agree with you. This is a venue for students to develop their skill. Okay, from the explanation before, so I hope that this material will be useful for you. Thank you for your attention and see you.